Bayangkan sebuah negeri yang sudah berdiri tegak ketika sebagian besar negara modern yang kita kenal hari ini bahkan belum lahir. Sebuah negeri yang pernah menguasai dunia dari lembah Indus di ujung timur hingga tepian Mediterania dan Afrika Utara di ujung barat. Negeri yang pernah runtuh, dibakar, dijajah, lalu bangkit lagi. Dan siklus itu terus berulang selama lebih dari 2,5 milenium. Ini bukan dongeng fiksi fantasi, ini adalah Iran, kelanjutan dari denyut nadi Persia kuno. Di balik headline berita politik dan ketegangan nuklir masa kini, ada kisah peradaban yang menolak untuk mati. Dan inilah kisah epiknya. Di jantung Timur Tengah, ada satu nama yang di era modern ini terlalu sering direduksi menjadi sekadar headline geopolitik, Iran. Bagi banyak orang, nama ini memunculkan gambaran tentang sanksi ekonomi, revolusi, atau ketegangan nuklir. Tapi, potret itu terlalu sempit. Di balik layar kaca berita, tanah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih kolosal, warisan Persia. Ketika peradaban Eropa masih berupa suku-suku yang terpencar, Persia sudah menjadi pusat gravitasi kekuasaan, budaya, dan perdagangan Eurasia. Geografinya adalah benteng alami, sekaligus jembatan penghubung. Disinilah jalur sutra berdenyut, menghubungkan sutra dari Tiongkok dengan emas dari Roma. Perjalanan sejarahnya tidak pernah ramah. Tanah ini menjadi saksi dari perang-perang terbesar umat manusia, invasi barbar, hingga kota-kota metropolitan kuno yang diluluhlantakan hingga tak bersisa. Dinasti berganti tanpa henti. Di tempat lain, sebuah imperium yang hancur akan lenyap menjadi debu sejarah, seperti Babilonia atau Asyur. Tapi Persia berbeda. Ia jatuh berkali-kali, tapi tidak pernah padam. Setiap kali dunia mengira riwayatnya tamat, ia menemukan cara untuk merangkai kembali pecahan dirinya dan bangkit lebih kuat. Itulah daya tahan yang membuatnya sangat istimewa. Kisah megah ini dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi. Seorang pemimpin jenius muncul dan merobek peta dunia yang ada. Namanya Cyrus Agung, Koresh yang Agung. Cyrus bukanlah tipikal penakluk purba yang haus darah. Ia adalah seorang visioner dan pemersatu. Dari tangannya, lahir Kekaisaran Achaemenid. Imperium pertama di dunia yang benar-benar berstatus superpower. Wilayahnya sangat masif, membentang dari Asia Tengah hingga Afrika Utara, menelan Mesopotamia, Anatolia, merambah Mesir, hingga menyentuh pinggiran lembah Indus. Bagaimana cara mengendalikan wilayah seluas itu tanpa internet atau radio? Rahasianya bukan hanya pada mata pedang, melainkan pada kebijakan yang revolusioner di masanya. Toleransi. Ketika Cyrus menaklukkan Babilonia, ia tidak membantai penduduknya. Ia membebaskan bangsa Yahudi dari pengasingan dan membiarkan mereka kembali ke Yerusalem. Silinder Cyrus, yang terkenal bahkan sering disebut sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Bangsa-bangsa yang takluk dibiarkan menjaga bahasa, adat, dan agama mereka sendiri. Hasilnya, stabilitas politik di wilayah yang luar biasa majemuk. Untuk mengikat imperium raksasa ini, bangsa Persia menciptakan birokrasi modern pertama. Wilayah dibagi menjadi provinsi yang disebut satrapi, dipimpin oleh gubernur yang diawasi oleh mata dan telinga raja. Mereka membangun jalan kerajaan, Royal Road, sebuah jalan tol kuno sepanjang lebih dari 2.500 km. Kurir-kurir berkuda berlari estafet, membawa pesan dari ujung barat ke ujung timur. Dalam seminggu, kecepatan yang baru bisa dikalahkan ribuan tahun kemudian oleh telegraf.
Di Persepolis, ibu kota upacara kekaisaran, relief-relief batu mengabadikan momen kedamaian ini. Delegasi dari seluruh penjuru dunia datang bukan dengan dirantai, melainkan membawa upeti dan hadiah dengan hormat. Kekuatan Persia mencapai puncaknya. Namun, seperti hukum alam dalam sejarah, sebuah puncak selalu berbatasan dengan jurang. Dari arah barat, awan badai mulai berkumpul, Yunani. Masuk ke abad ke-5. Sebelum Masehi, dua pandangan dunia bertabrakan frontal. Di satu sisi, kekaisaran Persia yang raksasa dan terpusat. Di sisi lain, kota-kota kecil Yunani seperti Athena dan Sparta yang saling bersaing, namun keras kepala menjaga kebebasan mereka. Ketegangan di Asia Kecil, Turki modern, meledak menjadi Perang Yunani-Persia. Sebuah konflik yang akan diromantisasi oleh Hollywood ribuan tahun kemudian. Tahun 490 sebelum Masehi, di dataran Marathon, pasukan ekspedisi Persia yang dikirim oleh Raja Darius terpukul mundur oleh taktik falanks Athena. Itu adalah tamparan kecil bagi Persia, tapi memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Satu dekade kemudian, Xerxes I datang untuk membalas dendam dengan invasi kolosal yang membuat bumi bergetar. Pasukan darat yang berjumlah ratusan ribu, armada kapal yang menutupi laut, hingga mereka membangun jembatan ponton di atas perahu untuk menyeberangi Selat Hellespont. Di celah sempit Thermopylae, Raja Leonidas dari Sparta dan 300 prajurit terbaiknya, bersama ribuan sekutu Yunani lainnya, menahan laju pasukan Persia. Mereka kalah dan dibantai, tapi pengorbanan itu memberi waktu bagi Yunani untuk bersatu. Lalu, di perairan sempit Salamis, armada laut Persia dijebak dan dihancurkan oleh taktik cerdas Themistokles. Meski kalah di Yunani, Kekaisaran Persia sama sekali tidak runtuh. Mereka mundur dan kembali memerintah selama ratusan tahun. Tapi bagi dunia, peristiwa ini mengirimkan pesan mematikan. Imperium sebesar dan sekaya apapun bisa dihentikan oleh tekad dan taktik yang terorganisir. Kiamat bagi Achaemenid tidak datang dari negara kota Yunani, melainkan dari seorang pemuda ambisius asal Makedonia yang baru berusia 20-an, Alexander Agung. Memanfaatkan intrik internal yang menggerogoti elit Persia, Alexander memimpin invasi kilat. Ia tidak hanya membawa tentara, tapi juga dendam atas pembakaran Athena oleh Xerxes. Lewat serangkaian pertempuran epik, puncaknya di dataran berdebu Gaugamela, taktik kavaleri Alexander sukses menghancurkan jantung pasukan Raja Darius III. Gerbang jantung Persia terbuka. Persepolis, keajaiban dunia kuno yang dipenuhi emas dan pilar raksasa itu, jatuh. Dalam semalam, setelah pesta kemenangan yang mabuk, istana maha megah di atas teras batu raksasa itu di bumi hanguskan. Arsip-arsip berharga, karya seni, hilang di telan api. Dunia kuno mengira itu adalah akhir dari eksistensi Persia. Alexander mencoba memadukan budaya Yunani, Helenisme, dengan budaya Persia. Bahkan ia memakai pakaian Persia dan menikahi wanita Persia. Tapi sejarah berkata lain. Kerajaan boleh runtuh, istana megah boleh menjadi abu, tapi jiwa Persia tidak bisa ikut terbakar. Selepas kematian Alexander yang mendadak di usia muda, imperiumnya terpecah belah layaknya kaca yang dibanting. Para jenderal-jenderalnya berebut kekuasaan. Di wilayah Persia, dinasti Seleukia, berdarah Yunani, mencoba berkuasa.
Namun Persia terlalu luas, terlalu liar, dan terlalu bangga untuk dikendalikan sepenuhnya oleh orang asing. Dari dataran tinggi di utara Iran, muncullah suku penunggang kuda yang tangguh, Parthia. Mereka mengusir orang-orang Yunani dan mendirikan Kekaisaran Parthia. Mereka merevolusi peperangan dengan taktik kavaleri ringan dan Parthian shot, kemampuan memanah dengan akurasi mematikan sambil memacu kuda ke arah berlawanan. Kekuatan ini diuji secara brutal pada tahun 53 sebelum Masehi di Karhai. Jenderal Romawi terkaya yang arogan, Marcus Licinius Crassus, membawa puluhan ribu legiun Romawi untuk menaklukkan timur. Di padang pasir terbuka, infanteri Romawi yang lambat dihujani jutaan panah oleh kavaleri Parthia yang tak kenal lelah. Pasukan Roma dibantai habis. Legenda mengatakan, karena ketamakannya, Crassus dibunuh dengan cara dituangkan emas cair ke tenggorokannya. Untuk pertama kalinya, mesin perang Roma yang tak terkalahkan dipermalukan habis-habisan di timur. Persia kembali mencengkeram panggung dunia. Selama berabad-abad setelahnya, dunia kuno didefinisikan oleh duel abadi dua raksasa. Roma di barat, Persia di timur. Perbatasan terus bergeser, kota-kota perbatasan direbut, dibakar, dan dibangun kembali. Ketika dinasti Parthia melemah karena korupsi dan perang saudara, dari puing-puingnya bangkit dinasti asli Persia yang baru, Kekaisaran Sasania, Sasanid. Ini adalah masa Renaissance, kebangkitan Persia kuno. Mereka mengklaim diri sebagai penerus sah Achaemenid. Agama Zoroaster dijadikan agama negara. Di bawah raja-raja Sasania, Persia mencapai puncak peradaban baru. Mereka membangun Ktesiphon, sebuah ibu kota raksasa dengan lengkungan bata terbesar di dunia tanpa penyangga, yang reruntuhannya masih berdiri angkuh di Irak saat ini. Ilmu pengetahuan, kedokteran, catur, dan seni sastra berkembang pesat. Namun, peperangan dengan Kekaisaran Romawi dan kemudian Bizantium menguras habis darah dan harta karun kedua belah pihak. Terkadang Persia menang telak, seperti saat Raja Shapur I berhasil menawan Kaisar Romawi Valerian. Terkadang Bizantium yang menekan maju. Perang panjang ini membuat kedua raksasa kelelahan ekstrim. Dan tanpa mereka sadari, sebuah badai pasir dari selatan sedang bersiap menghapus dominasi mereka. Awal abad ke-7, ketika Kekaisaran Sasaniah dan Bizantium saling menatap dengan nafas terengah-engah, kekuatan baru yang tak terduga muncul dari padang pasir Jazirah Arab. Pasukan Muslim yang dipersatukan oleh ajaran Islam. Dalam waktu yang sangat singkat, pasukan Arab yang bermotivasi tinggi, bergerak lincah, menghantam Kekaisaran Sasaniah yang sedang rapuh. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh pasukan Arab. Raja Sasaniah terakhir, Yazdegerd III, melarikan diri ke timur sebelum akhirnya dibunuh. Kekaisaran Sasaniah yang agung runtuh. Bagi banyak bangsa, penaklukan total berarti asimilasi dan kepunahan budaya. Terlebih lagi, agama Zoroaster mayoritas tergantikan oleh Islam. Namun disinilah letak keajaiban peradaban Iran. Kekuasaan politik memang berganti, tetapi identitas Persia tidak lenyap. Ia justru menyusup dari dalam dan akhirnya memperkaya para penakluknya. Orang Arab mungkin menaklukkan Iran dengan pedang, tetapi orang Iran menaklukkan dunia Islam dengan budaya dan birokrasi mereka. Masuknya Islam memulai babak baru yang melahirkan zaman keemasan Islam, Islamic Golden Age. Jika Anda meneliti tokoh-tokoh besar di era ini, Anda akan menyadari mayoritas dari mereka adalah orang Persia.
Dinasti mungkin datang silih berganti, Umayyah, Abbasiyah, Seljuk, hingga invasi brutal bangsa Mongol pimpinan Genghis Khan yang meratakan kota-kota. Tetapi nadi Persia tetap berdenyut melalui tinta dan kertas. Seorang penyair bernama Ferdowsi menghabiskan 30 tahun hidupnya menulis Shahnameh, Kitab Raja-Raja, yang berisi 50.000 bait puisi. Ia menyelamatkan bahasa Persia dari kepunahan. Ada Avicenna atau Ibnu Sina, seorang jenius asal Persia yang menulis The Canon of Medicine, ensiklopedia kedokteran yang menjadi buku teks wajib di universitas-universitas Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Lalu ada Jalaluddin Rumi, yang puisi spiritualnya melampaui sekat agama dan benua, menjadikannya salah satu penyair paling banyak dibaca di Amerika Serikat hari ini. Persia membuktikan satu hal fundamental. Peradaban tidak hanya dipertahankan lewat tajamnya pedang, melainkan lewat keindahan kata, kedalaman ilmu, dan kehalusan seni. Memasuki abad ke-16, Iran kembali bangkit sebagai satu entitas kekaisaran yang kuat dan merdeka di bawah dinasti Safawi. Disinilah batas-batas modern Iran mulai terbentuk, dan yang paling krusial, dinasti ini menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara, memberikan Iran identitas ideologis yang membedakannya dari Kekaisaran Ottoman di barat dan Mughal di timur. Di bawah kepemimpinan Shah Abbas I yang legendaris, ibu kota dipindahkan ke Isfahan. Kota ini dibangun dengan sangat spektakuler hingga muncul pepatah, Isfahan Nesf-e-Jahan. Isfahan adalah separuh dunia. Masjid-masjid agung dengan kubah mosaik biru yang rumit, jembatan berundak megah yang membelah sungai Zayande, serta bazar raksasa yang riuh oleh pedagang dari Eropa, India, dan Tiongkok. Safawi menjadikan Iran sebagai salah satu dari 3 kekaisaran bubuk Mesyu, Gunpowder Empires, Islam. Sekali lagi, seperti burung phoenix dari abu, Persia menunjukkan vitalitasnya. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 membawa badai baru. Revolusi industri membuat dunia berubah terlalu cepat bagi raja-raja dinasti Qajar yang saat itu memerintah. Imperium lama terpuruk dalam hutang dan korupsi. Kekuatan imperialis Eropa mulai mencengkeram. Persia terjepit di tengah permainan papan catur geopolitik raksasa antara Kekaisaran Britania di selatan dan Kekaisaran Rusia di utara, sebuah periode yang dijuluki The Great Game. Dan ketika minyak dalam jumlah masif ditemukan di bumi Persia pada tahun 1908, nasib negara ini berubah selamanya. Minyak menjadi kutukan sekaligus berkah. Dari tekanan penjajahan ekonomi dan politik itu, lahir gelombang reformasi dari rakyat. Mereka menuntut konstitusi, parlemen, dan keadilan. Pada tahun 1935, pemerintah secara resmi meminta komunitas internasional untuk menggunakan nama yang sejak zaman kuno selalu digunakan oleh rakyat lokalnya sendiri, Iran, yang berarti tanah bangsa Arya. Memasuki pertengahan abad ke-20 dan 21, sejarah Iran tidak melambat. Negeri ini berdiri di salah satu titik paling strategis di bumi, di atas lautan minyak dan gas alam. Posisi ini mengundang intervensi asing, seperti kudeta tahun 1953 yang didukung CIA dan MI6, yang menumbangkan Perdana Menteri Demokratis Iran. Peristiwa demi peristiwa memuncak pada Revolusi Islam 1979, yang menggulingkan sistem monarki berusia ribuan tahun menjadi sebuah republik Islam. Diikuti perang 8 tahun yang brutal melawan Irak. Hingga hari ini,
Iran berada dalam pusaran konflik dan sanksi yang berkepanjangan dengan sejumlah negara barat. Namun di balik kabut politik tersebut, identitas nasional rakyatnya tetap kokoh. Mereka melihat diri mereka bukan sekadar warga sebuah negara yang lahir kemarin sore. Mereka sadar penuh bahwa darah di nadi mereka adalah darah para pewaris peradaban besar. Lihatlah kembali rentang waktu 2500 tahun ini. Persia berhadapan dengan kedisiplinan Yunani, ditaklukkan oleh Alexander Agung, berperang ratusan tahun dengan mesin militer Roma dan Bizantium, melebur dalam kekuatan Khalifah Islam, dibakar habis oleh bangsa Mongol, hingga terjepit oleh imperialisme Eropa di era modern. Kekaisaran bisa runtuh, raja-raja mati, ibu kota bisa dibakar hingga rata dengan tanah. Tapi, bahasanya tetap dituturkan, puisi-puisinya tetap dibaca, ilmunya tetap dipelajari, dan identitasnya tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah kekuatan sejati dari negeri ini. Iran bisa disangsi, bisa ditekan, bisa diancam, tapi untuk menghapus Iran dari peta dunia, berarti Anda harus berhadapan bukan hanya dengan sebuah struktur negara, melainkan dengan sebuah peradaban yang sudah teruji oleh waktu dan menolak untuk dilupakan. Sejarah mengajarkan kita satu hal penting. Kerajaan selalu naik dan turun. Garis perbatasan peta akan selalu digambar ulang oleh para pemenang. Namun ada segelintir peradaban yang menolak padam. Persia adalah bukti hidup bahwa identitas, budaya, dan pemikiran jauh lebih tahan lama daripada tembok istana manapun di dunia. Jika perjalanan waktu ini membuka mata kalian tentang bagaimana sejarah membentuk dunia kita hari ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter epik berikutnya. Sekarang, saya ingin dengar dari kalian, tulis di kolom komentar. Era Persia mana yang paling membuat kalian merinding atau penasaran? Apakah masa emas toleransi Achaemenid, kavaleri mematikan Parthia, kebangkitan Sasania, atau arsitektur spektakuler Safawi? Mari kita diskusi di bawah. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Sampai jumpa di catatan sejarah berikutnya.